balik lagi di Potensi Podcast Teman Komunikasi episode 7 Kabinet Bimantara bareng aku Adinda. Nah, hari ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang sensitif banget tapi juga mungkin relevan nih, apalagi buat teman-teman yang mungkin sedang berada dalam hubungan ataupun pernah berada dalam suatu hubungan. Temanya yaitu toxic relationship, hubungan yang bikin kita capek, bingung, tapi juga susah buat ditinggalin. Baik di hubungan pertemanan, family, ataupun lain-lainnya. Bersama dua bintang tamu kita yaitu ada Bang Rizky dan juga Bang Mujib. Halo Bang. Halo. Boleh dong, mungkin kan teman-teman nih nggak kenal nih Bang Rizky itu siapa sih, dari divisi apa, asalnya dari mana, dan juga Bang Mujib mungkin boleh perkenalan dari Bang Rizky dulu. Oke, perkenalkan nama aku Rizky Amandani Pane. Aku Kepala Divisi PR dan Sosmed Himako Kabinet Bimantara. PR dan sosmed tuh ngapain aja sih Bang, biar teman-teman tahu kalau PR tuh gini loh gitu, boleh dijelasin tolong Bang. Boleh. Jadi PR dan Sosmed itu bertanggung jawab untuk mengelola atau menjaga hubungan baik sesama organisasi maupun masyarakat di luar organisasi kita gitu. Nah, selain itu juga kita sebagai divisi PR dan sosmed itu bertanggung jawab mengelola akun sosial medianya Himako nih. Oh, jadi yang upload di akun Himako tuh divisi PR dan sosmed. Iya. Berarti Bang Rizky ya? Iya, bersama tim PR-nya juga gitu. Kalau dari Bang Mujib boleh kenalin. Oh, tunggu, asalnya dari mana Bang? Aku asalnya jauh dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu. Tuh. Di kota Rantau Prapat. Rantau Prapat. Anak-anak Rantau Prapat ini abangnya anak Rantau Prapat loh. Iya, benar. Dari Bang Mujib boleh dong kenalin dirinya. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama aku Mujib Habibi. Aku merupakan kepala divisi dari divisi kerohanian. Kalau kerohanian tuh ngapain aja sih Bang? Apa sih kerohanian di divisi ini? Oke, mungkin banyak teman-teman tuh yang bertanya tuh, kerohanian isinya apa sih? Iya. Apa isinya ceramah doang gitu ya kan, doa-doa doang. Tapi pada dasarnya teman-teman, divisi kerohanian itu tidak hanya patokannya ke selalu agama. Teman-teman tentang kerohanian berarti kami fokusnya agama aja, tidak teman-teman. Kita juga ada have fun-nya gitu. Dan juga kami siapapun yang mau masuk kerohanian itu tidak kami tuntut untuk menjadi ustadz atau ustazah teman-teman. Karena pada dasarnya itu apa ya? Kita manusia, tempat Iya, salah dan betul, dosa. betul. Disitulah kita untuk memperbaiki Memperbaiki, diri. belajar ya, Iya, Bang. betul sekali. Mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar spiritual lebih baik atau etika sopan santun gitu ya, mungkin boleh join dengan kerohanian, karena di sini juga kita selain tidak menyusun agenda, tapi kita juga menyusun diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya masuk kerohanian tuh ada nggak sih Bang kayak syarat-syaratnya harus bisa baca Quran, harus kayak ustazah banget gitu, ada nggak syaratnya? Nggak ada ya? Kalau untuk dari kami untuk saat ini belum ada, Belum ada. tapi setidaknya kalau misalkan ada basic belajar Al-Quran, kalau misalkan ada basic tapi belum belum terlalu pandai kali, nanti kami siap membantu teman-teman yang pengen belajar lebih mendalam lagi, baik itu betul. tentang agama atau apa segala macam. Karena pada dasarnya ya kita sama-sama mau belajar ya Iya, kan Bang? betul banget. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik pembahasan kita Dina pengen tanya nih dari perspektif Abang, apa sih sebenarnya toxic relationship itu? Karena kan banyak mikir toxic relationship itu hubungan yang penuh pertengkaran, berantem, segala macam. Kadang ada kalanya toxic relationship tuh nggak selalu kayak gitu. Ada yang dalam bentuk halus, kayak komentar kecil, ngatur pelan-pelan, maksa kita gitu. Karena kalau menurut Dr. Lilian Glass di bukunya yang berjudul Toxic People di tahun 1995, hubungan toksik itu adalah hubungan yang nggak hanya dukung satu sama lain, tapi hubungan toksik adalah hubungan yang kurang sehat dan dapat menyakiti satu sama lain ataupun satu pihak aja. Padahal sebenarnya kita lagi dikurung dengan halus, kita lagi dikekang gitu kan, tapi kita nggak tahu. Kalau dari Abang Mujib dulu nih, menurut Abang toxic relationship tuh apa sih? Oke, mungkin kalau menurut aku ya, hubungan toksik itu hubungan yang tidak ada umpan balik untuk kita. Artinya hubungannya itu yang kita dapatkan itu hubungan negatif ya. Contohnya kalau aku dulu itu ada punya teman ya, mungkin temanku, aku berteman sama dia itu pertama di PKKMB tahun 2022. Nah, di saat dia mengikuti PMM, di situ kami masih akur gitu. Tapi di saat dia sudah di PMM sana, dia tuh lost contact dengan aku. Kayak dia nge-cut off aku, dia menyuruh aku untuk mencari kesalahan aku sendiri, tapi pada dasarnya aku tidak tahu salahku apa gitu. Dan dia lulus PMM itu berkat aku yang selalu bantu berkas-berkas dia, tapi tidak ada umpan balik, malah diriku kayak merasa bersalah, kayak apa sih salahku kok bisa di cut off gitu Tanpa penjelasan gitu iya, ya Bang. betul sekali. Betul. Terus juga
mungkin dari teman-teman tidak menyadari ya kalau misalkan kita ada kawan akrab, mungkin kalau pribadi seseorang kayak sekarang kan banyak tuh kayak cowok boti lah apalah segala macam jadikan bercandaan gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kayak walaupun kita happy, have fun Iya. gitu, walaupun dibilang kayak gitu nggak langsung marah, tapi lubuk Iya, hati kita kayak betul, merasa betul, gitu betul, kan. betul, iya. Itu toxic loh pas sebetulnya Itu kan. toxic, iya. Tapi kita cuman nggak mau bilang sama dia, janganlah kayak gitu misalnya. Kenapa kayak nggak mau bilang, Bang? Kayak dia pun karena posisinya itu nggak berdua, ada orang lain. Iya, tapi menurut Dinda, abang dari sendiri pun bisa tuh bangun batasan buat diri sendiri, bahwa kalau misalnya abang kecewa ya bilang aja kecewa gitu. Jangan sampai nggak enakan sama orang. Kalau misalnya itu nyakitin abang, ya bilang aja kayak, maaf aku tersinggung loh gitu, nggak apa-apa ya kan? Mungkin kayak apa ya, nggak enak gitu ya. Oh nggak enak iya, karena Karena, kayak ya udah kalau misalnya kau jadi bahan bercandaan ya udah nggak apa, yang penting kita ketawa gitu ya Iya, bang. betul. Berarti abang people pleaser juga dong? Iya. Bisa dibilang, Iya. bisa dibilang. Kalau dari bang Rizky nih, toxic relationship tuh apa sih? Kalau aku toxic relationship itu menurut aku tergantung konteksnya apa dulu ya. Jadi kalau misalnya kayak memang hubungan yang kasar, main tangan atau itu menurut aku udah ke dalam toxic relationship. Tapi kalau menurut aku yang kayak kekangan atau larangan dalam hubungan itu tergantung kitanya nganggapnya itu gimana. Tergantung kita nganggapnya positif atau negatif gitu. Terkadang kalau misalnya kita kayak dilarang, dikekang gitu kan, pasangan kita tuh sebenarnya tujuannya tuh beda, bukan untuk kayak kamu nggak boleh berkembang, bukan kayak gitu. Tapi ada tujuan yang kayak benar-benar aku takut loh, dia misalnya aku toksik nih sama maksudnya aku ngelarang pasanganku nih gitu kan untuk kayak nggak usah kesini ya, nggak usah ke situ gitu. Tapi pasanganku itu mikirnya aku toksik, padahal tujuanku itu kayak karena bisa aja kamu di situ nanti di ini sama cowok gitu. Oh misal. gitu, berarti bang toksik itu mengarah ke yang tidak baik gitu ya. Kalau Iya. misalnya masih ada tujuannya dalam hubungan Iya. supaya kamu jadi lebih baik, itu tidak toksik gitu ya. Enggak, menurut aku tergantung kita nganggapnya gimana. Iya, tergantung persepsi nganggapnya- kita, Iya, baik persepsi lagi, kita iya, betul. positif kah, negatif kah gitu. Tapi kalau abang pernah nggak sih berada di dalam hubungan yang toksik gitu? Kalau aku di hubungan pacaran itu nggak pernah, cuman aku pernah juga sama kayak Mujib di pertemanan, tapi bukan ke akunya, tapi teman aku ditoksikan sama pacarnya kayak kalau ini menurut aku udah benar-benar toksik ya, karena sebenarnya dia bukan main tangan, bukan kayak yang kasar gitu, Kasar, enggak, ya. tapi lebih ke pacarnya itu kayak nggak bolehin dia main-main sama kita, bahkan kayak sama Iya. temen ceweknya itu dia nggak bolehin, Itu temen toksik cowok nggak sih, bolehin, itu itu toksik kayak sih. jadi maunya Iya, sama jadi mau aja iya, gitu, padahal 24/7 iya, betul, sama mau betul, aja betul. kayak itu sama aja buat pacar itu nggak berkembang gitu. Betul. Nah itu Kecuali ya, itu toksik sih. itu serius. toksik, Iya. itu toksik sekali menurut aku ya. Karena kan kita hidup cuma sekali kan bang. Iya. Jadi kayak kalau kita dapat pacar yang kayak gitu, kita nggak boleh kemana-mana, kayak jadinya sia-sia, Iya, ya kan? iya, Kita iya. harus berkembang, kita harus punya relasi yang banyak kan, nggak selalu hidupan kita sama Iya, laki-laki itu benar-benar. aja ya kan? Mm-mm. Betul. Boleh, maksud aku tuh kayak boleh mengkekang, Boleh, tapi ya. ada batasannya gitu. Jangan sampai itu menghambat Menghambat kehidupan dan kehidupan juga dia. menghambat relasi Benar-benar. gitu. Kalau tadi laki-lakinya udah yang mapan, udah yang bisa membiayai semuanya nggak apa-apa gitu Ya, kan. nggak Tapi apa-apa, tetap aja nikahin kita aja butuh terus. relasi ya kan. Iya, Bang? benar-benar. Betul. Nah, kalau misalnya abang sendiri nih pernah nggak sih kayak ngerasa ketemu sama orang yang toksik nih terus berharap, oh ya udah nggak apa-apa nanti kan dia bakal berubah gitu. Pernah nggak sih gitu? Ini dalam konteks pacaran kah, Konteks atau apapun. Atau pacaran gitu ketemu dia toksik banget, tapi aku berharap dia bisa berubah kayaknya, atau aku aja nih yang terlalu sensitif, entah teman entah keluarga gitu. Pernah nggak ada ngalamin kayak gitu? Kalau aku personally nggak pernah sih, cuman aku kadang juga aku ada di posisi yang jadi toksiknya gitu mungkin gitu, karena aku orang itu memang rada-rada kayak cemburuan gitu masalah pertemanan, walau hubungan pun, tapi yang nggak kayak di luar batasan gitu ya, masih ada kayak batasan gitu, karena aku juga mikirin kayak orang bukan cuman berkembang di lingkungan aku aja gitu, pasti juga punya lingkungan yang lain gitu. Nah kalau dari Bang Mujib sendiri ada nggak sih ceritanya tentang toxic relationship ini? Ada lah ya. Pokoknya setiap orang pasti ada hubungan toksik, walaupun orang bilang aku nggak ada hubungan toksik, nggak percaya. Zaman Nggak sekarang pernah ya, ya pasti pernah. pasti pernah. Ada kawanku, kawan dekat ya, dia terlalu dikekang oleh pacarnya gitu, sampai-sampai dia tidak dikasih berkawan sama kami gitu ya, kawannya pada dasarnya kayak dia lebih duluan kenalan sama kami, Iya betul, baru sama iya, cowoknya baru sama gitu. pacarnya, tapi dikekang, nggak Iya. boleh lagi gitu ya.
kayak hubungan itu nggak patut diteruskan gitu loh. Jadinya impactnya itu ke kawan-kawan yang lain gitu. Anggapannya kayak apakah kami nggak bermanfaat bagi dia lagi? Padahal kan kita nggak tahu kalau dia dikekang sama si pacarnya gitu ya kan. Tapi kayak kita anggapnya kalau misalkan selalu dikekang, jadi kayak ya udah kita cut off aja seperti orang seperti itu. Padahal kita sayang gitu loh, nge-cut offnya sayang gitu. Tapi ya kayak mana? Dia mau menghambat kita buat Iya. teman sama teman yang lain ya. Jadi rasanya kayak hubungan-hubungan yang toksik itu lebih baik dijauhkan. Betul. Baik Tapi itu. ya, tapi banyak orang mungkin agak susah untuk menjauhi hubungan yang toksik itu, Bang. Karena dia ngerasa bahwa dia udah sama orang yang ini, dia udah sayang banget sama orang yang ini. Kalau ditinggalin tuh susah. Jadi dia nganggap toksik itu tuh kayak denial gitu, kayak enggak kok, dia akan berubah kok, nanti dia akan berubah kok. Padahal ya kita bisa tahu kan kalau misalnya toksik itu nggak bisa, karena itu adalah kebiasaan sih kayaknya, ya kan? Tapi kalau menurut Dinda toxic relationship itu apa? Dinda juga pernah nggak ngalamin? Kata Bang Ucu tadi nggak mungkin nggak pernah gitu, pasti pernah kan. Nah kalau dari Dina sendiri toxic relationship tuh kalau dalam hubungan pertemanan mungkin nggak ngedukung kita untuk maju, Oh iya. ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau maju tuh mereka tuh nggak membolehkan. Kalau kita maju selangkah mereka bakal mencaci kita, bakal kayak nggak dikawanin Kayak karena merasa ngerasa tertinggal. Mereka karena merasa mereka ngerasa tertinggal ya. tertinggal gitu, kayak Dinda udah duluan nih ninggalin aku. Padahal menurut Dinda teman tuh pasti harus ngedukung kita satu sama lain. Benar. Kalau dalam pertemanan ya, kalau dalam hubungan, alhamdulillah nggak pernah, dan jangan sampai juga masuk Nggak ke pernah dalam toxic atau relationship. dia nggak pernahin? Iya. Nggak pernah, alhamdulillah. Kita masuk segmen yang kedua, pernah atau tidak pernah. Nah sebelum kita main, Dinda mau bacain dulu nih Bang aturan permainannya. Yang pertama, kalau misalnya Dinda ngasih tahu pertanyaan, Abang cuma boleh jawab pernah atau tidak pernah. Nggak boleh enggak, nggak tahu, lupa. Dan kalau misalnya jawab, harus disertai alasan. Mau tuh pernah, nggak pernah, harus disertai alasan. Kalau nggak mau nyertain alasan, boleh minum minuman yang ada di depan Abang sekalian. Gimana nih, udah siap banget? Boleh nanya dulu nggak? Itu minumannya apa ya? Minumannya yang penting pastinya aman. Kok kayak agak berem gitu ya? Agak takut. Aman, kalau aman, nggak mungkin kita Oke, menyakitin oke. abang-abang sekalian. Oke, baik. Oke, kita lanjut aja ini ya. Yang pertama yaitu Ini kita pegang. pegang boleh. Nanti kalau misalnya 1, 2, 3 langsung angkat sama-sama ya. Ya, oke. 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 Ya, pertanyaan yang pertama, pernah atau tidak pernah takut ngomong jujur karena takut pasangan tiba-tiba marah? 1, 2, 3. Kenapa ini mengangkatnya lama? Nggak pernah punya pasangan? Pernah kan? Aku pernah. Pernah. Bang Ucu pernah kan? Cepat jawab. Pernah bro. Dari Bang Ucu nih, nggak pernah. Berarti nggak pernah selalu jujur sama pasangan. Nggak punya pasangan. Oh my god. Lanjut Bang Rizky. Aku Nggak bisa, kalau itu udah nggak bisa Bang. Kita nggak bisa pura-pura lagi kalau udah nggak pernah. Bang Rizky. Aku pernah, cuman pernah itu kayak emang jahat sih. Jadi kayak di kuliah kan kita di organisasi banyak kegiatannya. Iya. Cuman kayak terus habis kayak misal habis rapat kayak gitu, aku pergi nongkrong gitu. Tapi aku alasannya itu kayak masih rapat sampai malam Jahat kayak sih. gitu. Itu jahat sih. Tapi kan aku beneran rapat gitu siangnya. Dari malamnya kan enggak Bang. Iya, gimana ya? Cuma kan HP lowbat kayak gitu. Jadi kayak nggak sempat ngabarin gitu loh. Jadi kan pas udah pulang HP udah hidup. Terus kan bilangnya dari mana? Ya dari rapat gitu. Kenapa nggak bilang takut marah ya? Takut berantem gitu? Menghindari aja, menghindari. Sebenarnya menghindari aja karena kan gimana ya? Ini maaf ya Dinda, cewek kan agak susah ya kalau misalnya dibilang kayak gini nanti kayak ya kenapa ini kenapa itu. Jadi kayak banyak lagi. Jadi cinta-cintaan kamu jadi kayak ya udah habis rapat gitu. Daripada memperlama kayak iya habis rapat. Iya, habis rapat. Ya udah udah rapat iya aja gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pernah atau tidak pernah minta maaf padahal bukan kalian yang salah, cuman biar cepet selesai aja ini gitu. 1, 2, 3. Pernah. Dari Bang Mujib. Ceritain dong. Mungkin kalau dari aku ya, karena kayak Dinda bilang tadi, karena kita nggak mau ribet, apalagi kalau permasalahannya dengan perempuan, itu kepanjangan sampai dia ngungkit-ngungkit. Sakit hati nih. Iya kan, tapi bukan Dinda ya. Iya, kan Dinda perempuan. Mewakili perempuan. Iya. Tolong yang perempuan. Iya. Karena kayak kalau permasalahan itu sejatinya lelaki itu cuma diam. Iya. Dia diam aja, memendam gitu ya kan. Karena kita tuh
nggak pengen masalah itu terlalu berlarut-larut. Berlarut-larut, Karena iya. Benar. prinsipnya lelaki itu ya udah cuma di situ aja. Jadi Stop. walaupun abang nggak salah, abang mau minta maaf. Iya, karena Nah, lebih baik minta maaf daripada Gentleman. iya betul ya kan. Betul betul. Betul. Karena kita lebih baik minta maaf daripada kita bertikaian dengan permasalahan yang tidak tidak memberi manfaat untuk kita gitu. Mending ya udah kita diam aja. Ya udah kalau salah, ya udah ayah aku yang salah, aku yang minta maaf Iya, ya gitu. gitu. Dari Bang Rizky. Kalau aku pernah tapi nggak di hubungan pacaran. Jadi di hubungan pertemanan aku apa ya, kalau misalnya ditanya pertemanan, aku sama pacaran aku lebih memilih pertemanan kayak gitu. Jadi pernah di satu saat aku sama temanku itu kayak ada problem gitu. Tapi karena aku tuh mikirnya kayak pertemanan ini udah lama gitu. Jadi kayak udah banyak kenangan yang kita jalanin, hanya karena satu problem yang kayak nggak tahu siapa yang salah, ya udah aku minta maaf aja biar kayak ya udah biar nggak ada masalah lagi. Aku minta maaf walaupun bukan Nggak aku yang salah salah. gitu, aku minta maaf biar hubungannya bagus-bagus aja gitu, pertemanannya balik lagi kayak semula gitu. Dan Jadi benar kayak Bang Mujib tadi ya Bang. Ya apapun ya udah minta maaf aja Iya, dulu gitu. iya. Karena tapi ada loh Bang orang yang nggak mau minta maaf hanya karena dia ngerasa minta maaf tuh bakal melukain harga dirinya. iya banyak sih Iya kan? sebenarnya kayak gitu, tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Padahal minta maaf tuh kan basic manners ya. Yes. Iya betul. Iya kan. Semua orang tuh harus kita bilang tolong, maaf, dan juga terima kasih. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu Oke. pernah atau tidak pernah dibanding-bandingkan di depan orang lain. 1, 2, 3. Pernah kali lagi. Pernah ya. Oh, siapa dulu nih atau Dina tunjuk? Tunjuk aja. Dari Bang Rizky lah, Bang Rizky. Oke. Aku pernah. Jadi aku punya organisasi di kampung aku gitu. Jadi di organisasi ini kan kita banyak ya berteman gitu. Nah jadi ada satu ketika aku tuh kayak dibandingin, lihat tuh si ini udah lulus kayak gitu kan. Di depan abang langsung. Iya Oh my kayak God. terus ditanya gini, Rizky kapan sempronya? Kayak Rizky kapan sidangnya? Si ini udah loh gitu kayak. Itu ya itu nggak enak banget sih. Iya, ya, maksudnya ya. kayak jalan orang tuh Iya, beda-beda iya, gitu betul. kan. Kayak pasti ada masanya Ada gitu loh, masanya, kita bakal di situ gitu. Nggak usah dibanding-bandingin kayak si itu udah ini, si itu udah aduh. Ya udah terserah gitu. Dari Bang Mujib. Mungkin kalau dari aku lebih ke personal ya, mainnya personal ya. Ya kan. Dulu sebelum aku kuliah, kan aku ada kedai nih. Di kedai gua ada kayak biasanya ada ibu-ibu kumpul gitu ya kan. Terus di situ ada ibu-ibu yang kayak ya kaya ya bisa kita bilang kan. Terus anaknya tuh kuliahnya tuh di luar gitu. Terus dia ngebandingin aku gitu loh. Mujib kuliahnya di mana? Terus aku bilang kuliahnya di Unimal. Loh kuliah juga. Lihat rumah aja 2 kali tiupan udah roboh kata kayak gitu. Allah. Wih sakit banget rasanya. Cuman kayak itulah yang jadi patokan aku Betul, untuk kuliah jadi pacuan gitu ya, Bang, jadi untuk pacuan membuktikan, kita, iya. karena setiap orang itu berbeda gitu ya kan, karena anak itu apa ya, kalau buah Titipan tidak Allah. iya titipan Betul. Allah juga kayak Abang Rizky bilang, karena itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya kan. Jadi fun fact-nya anaknya itu sekarang nggak kuliah lagi, udah nggak tahu ya kayak mana masa depannya, kita nggak tahu juga ya kan, entah jadi anak. Karma is real. Iya bisa jadi ya kan. Di situ juga aku membangkitkan diri kayak mencoba menjadi MC teman, karena aku juga pengen Mau tampil. menunjukkan, Iya bahwa iya, aku betul. bisa, Iya, karena iya. anak orang miskin atau berkecukupan itu bukan selamanya itu dia bodoh. Karena bodoh nggak bodoh itu Selagi kita ada kemauan, Iya. kita mau belajar, itu pasti bisa. betul sekali. Keren sih Bang, itu jadi bahan pacuan tuh abang buat ini loh aku tunjukin bahwa apa yang aku katakan tuh nggak benar ya kan. Betul. Emang ada aja sih orang kayak gitu, kayaknya di mana-mana Banyak. tuh pasti ada orang kayak gitu. Banyak. Iya kan Bang. Tapi balik lagi gimana cara kita nanggapinnya? Heeh. Itu bakal jadi buat kita jadi buat rendah diri atau malah jadi pacuan buat diri kita. Benar-benar. Betul. Bisa dijadiin positif juga sebenarnya. Apalagi untuk membanding-bandingkan itu sebenarnya hal yang gimana ya? Kayaknya semua orang tuh nggak berhak loh untuk membandingkan diri kita. Siapa dia membandingkan diri kita Iya, ya kan betul Bang? sekali. Benar-benar. Terus kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pernah atau tidak pernah ngerasa harus ngerubah diri cuman buat bikin pasangan senang? Tapi Bang Mujib gak ada pasangan, gimana nih? Buat teman lah ya mungkin ya. Iya, mungkin. Pernah atau tidak pernah ngerasa harus ngerubah diri buat biar teman tuh jadi senang? 1, 2, 3. Pernah? Bang Mujib, Pernah. boleh dong ceritain. Mungkin dari aku ya, banyak lelaki itu pengen
tubuh atau body itu menjadi lebih apa ya, kalau kita bilang tubuh apa namanya, ideal. Idealis, ya ideal. Dulu aku kalau dibilang berat badan itu gemuk kali. Kalau ada orang, ada bahkan ada yang toksik loh yang bilang kayak masa badan kamu kayak kuda nil sih, katanya kayak gitu kan. Ya sakit banget gitu ya kan. Masa kita di sama sama hewan, sama hewan gitu ya tapi kan. Dinda juga pernah sih bang. Ya sakit kan. Sakit, iya. Nah di situ juga aku mencoba untuk diet ya. Tapi impactnya ke aku merusak apa ya namanya, kesehatan. Aku Gitu. kena lambung gitu ya kan. Berarti demi memuaskan, demi membuktikan ke teman juga, jadi abang yang sakit gitu ya. Iya. Oh gitu. Nah dari Bang Rizky, pernah nggak merasa harus ngerubah diri untuk buat pasangan lebih senang gitu? Kalau aku nggak pernah ya, mau itu hubungan pacaran atau atau pertemanan, aku nggak pernah. Walaupun emang aku tuh kalau di hubungan pacaran atau pertemanan itu emang aku selalu kayak try to be nice untuk orang-orang sebenarnya. Tapi balik lagi kayak hanya untuk menyenangkan seseorang itu aku nggak. Balik lagi kayak kalau misalnya kamu mau menjalin hubungan sama aku, mau itu pertemanan atau pacaran, kayak kenalin dulu aku siapa gitu. Aku selalu mencari kayak teman aku atau pacar aku itu yang kenal aku gitu. Jadi aku nggak mau yang kayak harus Merubah diri untuk merubah demi dulu, dia kayak, gitu ya. Ih, dia tipenya gimana ya? Aku harus merubah diri. Enggak, aku nggak kayak gitu Kalau sih. kamu suka sebenarnya. sama aku ya aku gini. Ya, aku gitu. gini, gitu. Tapi kalau misalnya dia mau abang tuh berubah untuk demi hal yang lebih baik, abang mau nggak? Nah itu beda konteks lagi sebenarnya. Kalau misalnya untuk diri aku itu kan sebenarnya dia pengen aku berubah untuk diri aku kan, untuk aku jadi lebih baik. Itu sebenarnya aku sangat menerima itu untuk kayak apapun komentar dia, apapun kayak masukan dia gitu. Selagi itu untuk menuju hal Iya, yang baik nggak benar. apa-apa berarti ya kan, Bang? Baik Oh, itu di gitu. pertemanan ataupun di hubungan pacaran gitu. Nah, tuh dia toxic relationship tuh memang kayak roller coaster banget, ada yang naik, ada yang turun dan bikin kecanduan. Iya. Itu kayak nggak bisa keluar gitu. Gimana cara keluarnya kita juga nggak tahu gitu Iya, kan. benar. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kelima, Iya. yaitu pernah atau tidak pernah diomongin sama orang lain dan bikin sakit hati. Tapi gimana sih cara abang-abang ini? Salah. Maaf. Salah. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu pernah atau tidak pernah diomongin sama orang lain yang bikin sakit hati banget. 1, 2, 3. Pernah. Itu pasti kayaknya semua orang pernah ya kan, Bang? Pernah. Banget. Dari Bang Rizky deh. Oke, dari Bang aku. Rizky, gimana sih yang diomongin orang itu, gimana abang cara ngeresponnya dan gimana abang cara menanggapinya? Oke. Ini harus aku jawab ya. Itu kayaknya nggak tersentuh gitu, soalnya kita dari Abang mau jawab minum? terus. Aku jawab aja deh. Apa kalau itu mau minum, habis pertanyaan ini boleh diminum. Kalau Takut penasaran. sebenarnya Kan mau takut. Penasaran kan mau pertanyaan? Cobain aja. Oke, jadi aku jawab pernah. Jadi dulu aku waktu semester berapa ya, semester 1 atau 2 gitu kan. Aku dari kuliah. Jadi kan itu ada libur semester tuh. Jadi aku balik ke kampung halaman, libur semester kampung halaman. Jadi kayak udah kayak nilai bagus, kayak misal sama teman-teman tuh bagus semua gitu kan di kuliah. Terus balik ke kampung 5 hari balik ke kampung gitu kan. Orang-orang kan kaget kenapa aku makin hitam gitu, makin gelap gitu kan, terus badan aku tuh naik gitu. Terus Dia nggak tahu aja loh selama ini panas sekali. iya, aku break out gitu. Terus nongkrong lah sama temen-temen aku. Terus dia bilang kayak gini, Rizky, jerawatmu gede kali. Kayak, Wah. oh ya gitu. Terus habis itu udah itu aku kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu. Besoknya lagi di notice lagi sama dia gitu. Rizky makin ini ya sekarang, makin hitam gitu. Cobalah pakai ini, produk ini gitu. Kita udah kuliah loh gitu. Kita udah kuliah, pandai-pandai ngejaga diri lah. Apalagi anak komunikasi bilang kayak gitu. Nah, posisinya itu di depan semua orang gitu, di depan banyak orang gitu. Sebenarnya aku kayak nggak apa-apa kalau misalnya dia itu bilangnya kayak Personal, kayak iya, pribadi betul, kan, iya. antara aku sama Iya, dia gitu, iya, nggak apa-apa iya. berdua. Nah itu kan salah satu masukan untuk aku sebenarnya, nggak apa-apa gitu, bisa jadi positif. Tapi kalau misalnya dia Di depan bilangnya banyak di depan orang, itu kayaknya ada maksud jatuhnya jadi lain, kayak ya kan, Bang? negatif gitu. Iya, Aku iya. kayak wah gila, itu aku sampai sebenarnya nanggapinnya gimana ya, aku tuh sakit hati sebenarnya, iya Iya. sakit hati, tapi aku nggak nunjukin ke dia aja, tapi aku lebih ke aku memang ngejaga diri. Terus habis itu aku juga sampai 1 bulan atau 2 bulan aku nggak berani main sosmed sama sekali, aku nggak berani upload apa-apa. My God. Kayak tapi aku nggak nunjukin ke semua orang ya kalau misalnya aku sedih apa, tapi aku memang nggak berani megang sosmed tuh
nggak berani, aku takut untuk upload apapun tentang diri aku sebenarnya. Tuh buat teman-teman, Gemetar. jangan sampai perkataan kita itu ngebuat orang itu Iya. nggak mau main sosmed lagi. Jangan sampai perkataan kita tuh ngebuat orang itu jadi nggak mau makan, jadi ngerasa rendah diri. Iya. Karena kita nggak tahu kan omongan yang kita lemparkan ini, kita main-main aja nih ngomongnya, tapi Iya, itu kan akan benar. berefek sama orang Iya, lain ya kan benar, Bang. benar. Jadi jaga lisan kalian untuk ngomong tuh yang baik-baik aja gitu. Kita nggak tahu gimana tuh sakitnya di orang lain ya kan Bang. Tapi aku mau makasih loh, gara-gara dia aku jadi kayak mencoba untuk oke, aku harus memperbaiki diri kayak gitu. Berarti abang keren tuh menanggapinya sebagai untuk pacuan maju ke depannya. benar. Oke, kalau dari Bang Mujib, pernah nggak ada omongan orang lain, gimana cara nanggapinya? Oke, mungkin kalau dari aku ya, ini jujur dulu mungkin aku agak lebih kemayu lagi ya, mungkin ya, karena masa kecilku kayak aku cuman kawan dekatku cuman cewek-cewek semua gitu, jadi pas besarnya kan ke bawah tuh agak kemayu-kemayunya kan. Aku pernah dibilang tuh, kok kayak bencong katanya, kok nggak cocok jadi manusia, kok cocoknya Sampai dibunuh aja katanya kayak gitu, sampai segitunya kan. Wah. Bahkan nggak lingkungan apa sekolah gitu ya kan, bahkan di kampung juga kayak gitu kan. Nah di sini juga akibat dari perkataan mereka sebetulnya sakit hati, Iya. tapi ya mau kayak mana, orang berpendapat kita juga nggak bisa Nggak tahan bisa, gitu kita nggak bisa Benar, kontrol benar, omongan benar. orang, betul ya itu. kan. Dan dari itu aku juga kayak ya udah, orang terserah deh mau ngomong apa aja, tapi juga masukan untuk aku, dan aku juga nggak boleh dong kemayu kan aku cowok gitu, Iya, nggak boleh iya. kemayu ya kan. Jadi pacuan bener kayak Iya, Bagas kita tadi. Maka kayak sekarang tuh aku kayak mana apa ya, menyadarkan diri bahwa aku tuh cowok, kayak mana sih jadi cowok tulen gitu ya kan, kayak Mencoba gitu ya mencoba Bang. kan. Soalnya kemarin itu ya 2 minggu yang lalu ada yang bilang kayak boti, katanya kayak gitu kan. Sementang-mentang aku kayak bilang tadi kan nggak punya pasangan. Tapi juga kita membenarkan diri ya kan. Kayak nggak semua yang nggak ada pasangan itu boti loh, nggak normal. Kita menjaga hubungan itu bukan sementang-mentang kita laki Iya, gitu betul, ya kan. betul. Yang nggak laki aja kayak misal siapa kita bilang ya, udah deh lupa aku siapa yang mau kita bilang. Padahal ya nggak kan. punya pasangan tuh nggak jadi bahan bentuk bahwa dia tuh gini loh, enggak Iya, juga iya, gitu. betul. Oh mungkin aja abang lagi nggak Bukan pengen masalah banget, orientasi iya gitu, betul, bukan iya masalah lagi nggak orientasi. pengen Oh. punya hubungan, lagi nggak pengen ini, jadi kita nggak bisa memetak-metakan karena dia nggak punya pasangan, dia gini, nggak bisa. Tapi sebenarnya aku juga mau bilang sama orang-orang sih, kayak kita tuh kayak gini tuh bukan nggak ada niat untuk kayak Pacaran gitu. berubah gitu. Kita bukan nggak ada niat untuk nggak pacaran gitu, bukan. Tapi emang kita mencoba untuk berubah kok. Iya, Kita iya. mencoba untuk kayak kita baik, Iya. kita mencoba kayak ya gimana sewajarnya manusia gitu. Tapi kalau diomongin tuh pasti ada aja. Dinda juga pernah waktu kayak Bang Mujib diomongin tentang tubuh, tentang segala macam, itu pernah. Dan itu jujur sakit hati sampai Dinda waktu SMP tuh nggak berani untuk keluar. Dan Sama itu gitu. juga efek ke rumah gitu. Jadi kalau misalnya Dinda keluar rumah tuh Dinda takut apa ya omongan orang lain tentang diriku sendiri. Karena dari SMP tuh Dinda sampai yang nggak ada kawan, kayak kantin harus sendiri gitu. Karena ada satu orang yang menghasut orang lain nih buat nggak suka sama Dinda. Sampai diomongin tubuhnya gitu. Jadi kayak sampai sekarang nggak deh. Sampai beberapa tahun yang lalu tuh rasa insecure sama tubuh sendiri. Tapi Dinda ngerasa kayak kenapa omongan orang yang kayak gitu tuh Dinda masukin ke hati, kayak kau nggak berhak deh kayaknya untuk bisa merubah hidupku, saya menghancurkan gitu ya Bang. Kayak Dinda ngerasa kayak oke, aku harus love myself first. Habis itu ya udah. Kayak Dinda yang glowing aja dibully juga ya. Enggak gitu Kita gitu ya Iya kan. kan. Nggak, Ya itu juga Allah. nggak tahu sih kenapa waktu di SMP kayak gitu ya. Ya udah gitu kan. Tapi maksudnya SMP masih yang baru-baru yang anak-anak gitu ya kan. Ya udahlah ya. Iya, dilupain juga.